Selamat siang buat saudara-saudara yang ada di Pulau Sumba, baik dari saudara-saudara tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudari bahwa sekarang ini terjadi penolakan pendirian musola yang ada di Sumba Barat Daya. Jadi ya, yang menjadi harapan saya agar tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat maupun pemerintah, bupati, agar memperhatikan hal ini ya. Jadi yang menjadi harapan saya, tolong ditata dengan baik Sumba ini. Maksud saya, penataan yang saya maksud adalah pendirian musola ya, baik itu berupa masjid, musola itu harus sesuai aturan yang berlaku, ditata dengan baiklah Sumba ini ya. Jadi saudara-saudaraku yang menonton video ini, jangan disangka bahwa saya anti Islam, bukan ya. Saya tidak anti Islam, silakan nonton video-video saya ya. Ada beberapa ustadz yang saya promosikan agar mereka turun untuk ceramah di Pulau Sumba. Nah, itu artinya bahwa saya tidak membenci Islam. Jadi pendirian yang sekarang ini ada di tangan pemerintah, pendirian musola ini. Tolong pemerintah, terlebih khusus bupati ini, perhatikanlah ya, tatalah dengan baik Pulau Sumba ini. Misalnya kalau tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri, ya itu perlu dipertanyakan lagi ke masyarakat sekitar. Kalau memang itu masih dalam persoalan, masih diributkan, ya harus dihentikan dulu, jangan dipaksakan. Segala sesuatu yang tidak ditata dengan baik oleh pemerintah itulah yang menyebabkan itu menjadi masalah. Itu yang menjadi saran saya kepada pemerintah maupun itu pihak kepolisian. Tatalah dengan baik daerah agar itu bisa tertata dengan baik, tidak menimbulkan persoalan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Keberatan masyarakat bisa dinonton dalam video berikut ini. Musola ini tempat ibadah juga. Terus radius dari tempat musola ke titik itu hanya 300 meter. Mau dibangun lagi yang program TNI tadi. Lari lagi ke MTS sana yang di dekat kantor peternakan. Ada juga musola, tempat ibadah. Lari lagi di Dola sana, di pasar sana. Ada juga tempat musola. Radius berapa ini? Sementara aturan jelas 5 kilo kalau penduduk padat. Di sebelah kali. Jadi kalau uraikan ini di lingkup radius 5 kilo sudah ada 6 tempat ibadah Islam. Satu desa ini. Apa memang? Silakan membangun 1000, silakan ikut aturan main. Dan harus mendapat persetujuan masyarakat lokal. Terima kasih. Yang Bapak lihat sendiri fenomena apa kira-kira yang bisa digambarkan? Yang saya lihat fenomena ini kayak kita anak-anak main
teka-teki ya, game. Jadi itu yang tahu itu hanya orang-orang atas. Nah, tapi bicara iman saya dukung. Karena bicara untuk didik generasi, untuk hidup akhlak yang baik saya dukung. Tapi yang saya tekankan tadi, hargai wilayah asli dengan penduduk lokal yang ada itu penting. Saya tidak perlu uraikan di Mataram, di mana daerah lain yang notabene tempat ibadah agama lain di luar Islam, ada lokasi, ada izin mau dibangun saja susah. Jadi tolong belajar untuk menghargai. Dan kita sangat bicara toleransi seperti yang tadi dibicarakan tentara. Bicara toleransi, kita dari dulu belum kenal agama ini sudah toleransi memang. Nah, malah bicara Sumba ini kawin-mawin terjadi. Termasuk pribadi saya sendiri. Jadi jangan berkedok dengan bicara toleransi untuk motif tertentu. Jangan bikin perpecahan di Sumba ini yang dinilai sangat menghargai orang sangat luar biasa. Jadi pengayom yang benar, ikuti aturan yang baik, jangan bikin perpecahan di SPD ini, khususnya Radamata. Terima kasih. Menonton video yang tadi ini, ternyata pembangunan musola ternyata itu dibangun oleh tentara. Ini yang agak aneh. Apa sih tugas pokok seorang tentara? Kalau itu yang menggerakkan adalah haji atau ustadz yang menggerakkan dalam pembangunan, ya ini masih agak masuk akal. Ini yang menggerakkan dalam hal pembangunan ini tentara. Nah, tentara ini yang ada di Sumba ini yang perlu dipertanyakan ini beliau ini. Apalagi beliau tidak memahami aturan main dalam hal pembangunan rumah ibadah. Masyarakat sekitar menolak pembangunan. Beliau tetap melakukan pembangunan. Nah, beliau ini saya yakin ini berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena beliau ini tidak memahami aturan. Jadi harapan saya, tolong Bupati Sumba Barat Daya memperhatikan oknum-oknum yang bergerak dalam pembangunan musola. Baik itu polisi, anggota polisi yang terlibat ataupun itu tentara, harus diperhatikan. Kalau dia bergerak sukanya membangun musola, mending dipindahkan ke daerah lain, jangan di Sumba. Pindahkan ke daerah yang mayoritasnya Muslim. Jangan sampai beliau ini bikin gaduh di Pulau Sumba ini, bikin masalah. Kalau dari awal beliau ini sebelum dia membangun musola ini, coba dekati dulu masyarakat sekitar situ, setuju nggak pembangunan ini? Kalau tidak setuju, ngapain di pembangunan dilanjutkan? Kan begitu. Jadi mungkin itu saja yang menjadi komentar saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sumba boleh maju, Sumba tetap toleransi, Sumba tetap saling mencintai.